Swastiastu. Om Awiginamastu Yanamasdam. Om Manubadrah Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi presentasi pada kali ini, yaitu kematian menurut lontar Siwagama. Sebelum masuk ke materi, izinkan dari kelompok kami, kelompok 10, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Tiang sendiri Komang Aryawan, NIM 2011011020, nomor absen 20, dan rekan Tiang. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Aridiasih, NIM 2011101019, nomor absen 19. Nah, itulah perkenalan dari kami. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu sejarah singkat mengenai lontar Siwagama. Yang kedua, kematian menurut lontar Siwagama. Yang ketiga, proses mengantar arwah setelah kematian. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu etika menyembelih hewan untuk upacara yajna. Nah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan Tiang Nimade Aridiasih. Untuk waktu dan tempat, Tiang persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Aryawan atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari lontar Siwagama. Siwagama merupakan teks yang tergolong jenis tutur yang juga disebut Purwagama Masasana. Siwagama merupakan salah satu karya ide pedanda Made Sedeman dari Griya Delot Pase Intaran Sanur. Karya ini diciptakan pada tahun 1938, konon atas permintaan Raja Badung. Ajaran Tatwa disuratkan dan disiratkan mulai dari ajaran Widi Tatwa. Pengarang memulai teksnya dengan menyebutkan bahwa kisah dari lontar Siwagama diawali dengan perbincangan Raja Pranaraga dengan pendeta istana Bagawan Asmaranata tentang Tatwa Mahasunya. Dalam rangka pembahasan Tatwa Mahasunya tersebut, secara implisit pengarang ingin menyampaikan dan menegaskan konsep Ekam Ewa Adwityam Brahman, Eko Narayanat Natwityo Stikascit, Ekam Satwa Wiprah Bahuda Wadanti, merupakan pernyataan religius yang menandakan bahwa agama Hindu menganut paham monoteisme bukan politeisme. Selain itu, dalam lontar Siwagama juga menjelaskan tentang adanya samsara dan moksa, kemudian karma pala, kutukan-kutukan yang terjadi akibat pala-pala perbuatan manusia semasa hidup. Kemudian materi yang kedua adalah kematian menurut lontar Siwagama. Pengertian kematian sendiri secara umum adalah mati adalah proses berpisahnya atma, jiwa, atau roh dengan badan kasar manusia melalui lubang di kepalanya. Di dalam agama Hindu yang mengalami mati adalah badan kasar atau badan fisik manusia. Kematian adalah penghentian sementara aktivitas fisik dan merupakan sarana bagi sang atma untuk meningkatkan tingkatan lalu kemudian lahir kembali dalam badan yang lainnya. Kemudian tentang kematian ini juga dijelaskan dalam lontar Siwagama melalui kisah Bantara Guru kepada kami sebagai hakim para roh. Walaupun kawah neraka ini sudah kami selesaikan dengan sempurna serta sudah disucikan yang dibuat oleh sang Lobaka, ada lagi pesan Batara Guru bahwa kami disuruh mengajarkanmu untuk melaksanakan pacayatnya. Terimalah, karena itu kau tidak boleh khawatir terhadap segala kecurangan yang diupayakan oleh sang Duryodhana, sebab telah direkayasa nasibnya dulu oleh kakekmu Bagawan Penyarikan bahwa kematian 100 Korawa dalam perang Barata di tengah ladang Kurusetra. Dari penjelasan ini kita bisa mengambil bahwa kematian itu pasti, jika hidup pasti akan mati, dan jika mati pasti akan lahir kembali jika karma-karma sebelumnya tidak mampu mencapai moksa atau tidak mampu mengantarkan kita kepada Tuhan atau para Mahatma atau Brahman. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tata cara mengantar arwah berdasarkan teks Siwagama dengan benar yang ditulis oleh Bagawan biasa.
Latar belakang diadakannya pengantaran roh ini yang pertama karena adanya kematian, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa mati adalah berpisahnya badan kasar dengan badan halus atau roh. Kemudian untuk mengantarkan arwah ini diperlukan adanya pengorbanan atau pancayatnya yang secara khusus, yaitu pitriyatnya, di mana orang yang meninggal akan diantarkan oleh sanak saudara, baik itu anak, sepupu atau yang lainnya. Dan hal ini juga dijelaskan dalam lontar sewagama yang berbunyi Srawaka Darmawan Waksya Maya Cakam Anirdikyam Bramitam Puanitah Stitah Tasya Tigatah Tegascit. Bagawan Darmawa bertanya, Daulat yang kaki, apa sebabnya atma yang hamba temui di jalanan tersesat tidak dapat tempat, mengapa begitu? Nah, dari sini kita dapat mengetahui tujuan diadanya pengantaran atma ini adalah atma-atma yang sudah terlepas dari badan kasar tidak bisa kembali atau tidak bisa melakukan perjalanan karena tidak ada yang mengantar. Secara sederhana saya bilang kebingungan. Selain itu, alasan dari kenapa kita juga harus melakukan pengantaran arwah ini, yaitu adapun atma yang ketemui di jalanan mereka itu adalah arwah orang madya atau nista, arwah orang yang mati pada masa Kerta dan Treta Yuga yang belum dibuatkan upacara Panca Paramata namanya, yang dipimpin oleh pendeta Siwa dan pendeta Buddha. Itulah sebabnya mereka menemukan kebingungan setiap saat tidak dapat menikmati pahala baik maupun buruk, apalagi tidak ada yang memberikan pahala baik maupun buruk bagi mereka dulu ketika mereka masih hidup di dunia fana, sehingga perlu dilakukan acara ngaben. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Aryawan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tata cara mengantar arwah berdasarkan teks Siwagama dengan benar yang ditulis oleh Bagawan biasa, yakni dibakar dengan api, diberi air suci, dilepas arwahnya oleh pendeta Siwa, Buddha, diberikan upacara pitrayadnya dan pitra tarpana. Adapun yang dimaksud dengan pitrayadnya adalah setelah mayat selesai dibakar, lalu dipasang pada kebasen, kemudian direkam menyerupai bentuk padma disertai sabta windu. Sebagai wujud tiruannya dibuatkan Pusbalingga dihiasi oleh sang yajemana atau orang yang melaksanakan upacara dengan memberikan sesajen terdiri atas saji 1 tangkap, sokan 1 tangkap, jejenang pirata ditancapi padang lepas dan dihanyut ke tengah samudra. Nah, itu merupakan tata cara mengantar arwah berdasarkan teks Siwagama dengan benar yang ditulis oleh Bagawan biasa. Yang selanjutnya, tujuan dilaksanakan tata cara mengantar arwah, yaitu untuk pelepasan arwah atau atman dari unsur Pancamahabhuta. Pahalanya adalah sang pitara atau arwah dapat berpulang kembali ke asalnya dulu. Di sanalah sang pitara dapat menikmati hasil perbuatannya dulu, baik maupun buruk, ketika masih hidup di dunia fana. Nah, apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat atau karma kita, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, akan dinikmati di kehidupan kita selanjutnya. Itu dikenal dengan hukum karma pala dan direalisasikan ke dalam punarbawa atau reinkarnasi. Nah, Udgatah Varya Karmani Dwing Satah Dwipan Wing Sateka Sabta Hrih Surya Chandranam Candiraktam Sitah Bawet. Setelah habis karma yang dibuatnya dulu selama 12 hari, sang pitara dibuatkan upacara lagi, atau boleh setelah 21 hari, atau boleh juga setelah 42 hari. Sang pitara diberikan sesajen sebagai bekal. Selanjutnya, materi etika menyembelih hewan untuk upacara yadnya. Sang Raryangon menjawab, Awam
Om, anakku Sang Arjuna, apabila kau mengharapkan binatang peliharaanku untuk sarana upacaranya, ia tidak akan berhasil apabila kamu tidak tahu mantra pencabut nyawa binatang tersebut. Nah, jika kita menyembelih binatang dengan tidak menggunakan mantra, maka binatang tersebut tidak akan mendapatkan tempat yang suci. Istilahnya kita menyembelih binatang menggunakan mantra, maka kita menyucikan arwah atau atman binatang tersebut agar di kemudian nanti dia bisa terlahir kembali menjadi yang lebih baik lagi, misalkan sebagai manusia. Nah, perbuatan jasamu akan berhasil apabila binatang-binatang itu dapat menjelma sebagai manusia di kemudian hari. Nah, jika binatang tersebut yang kita sembelih dan kita menggunakan mantra untuk menyembelihnya, di kemudian hari dia akan menjadi manusia, maka disitulah yadnya yang kita persembahkan akan berhasil. Ketahuilah fungsi tirta untuk binatang. Apabila tidak demikian, kau terkena kutukan, menemukan kesengsaraan karena kau hanya mementingkan diri sendiri. Apabila kita tidak menggunakan mantra dan kita tidak bersungguh-sungguh dalam mempersembahkan yadnya, maka disitulah kita akan mendapatkan kutukan, menemukan kesengsara atau tidak bahagia selama hidup kita, karena di sana kita selalu mementingkan diri kita sendiri ketimbang makhluk yang lain. Akan tetapi bila mana kau berani mati di medan perang, barulah perbuatan bajikmu memperoleh keberhasilan. Binatang peliharaanku ini akan kau bunuh sebelum masa kematiannya tiba. Paksakuh namanya itu di dunia. Walaupun sang pendeta yang menyantap daging makhluk ini, bila tidak melaksanakan upacara pelepas atma terhadap segala makhluk yang dibunuh, itu dinamakan dosa maya, tidak tahu rasa belas kasih terhadap makhluk lain. Nah, ini ada kaitannya dengan kita mengucapkan mantra sebelum kita menyantap makanan. Inilah hubungannya. Kita mengucapkan mantra sebelum menyantap makanan, itu tujuannya untuk mengucapkan terima kasih kepada apa yang menjadi bahan terhadap makanan tersebut dan kepada siapa kita menyembah, dan untuk menyucikan makanan tersebut agar terlepas dari mara bahaya. Nah, selanjutnya selesailah materi yang kami sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Nah, dalam hal kematian, sesungguhnya manusia tidak perlu takut, karena pada dasarnya ketika manusia itu mati, yang mati hanyalah badan kasarnya, sedangkan atmanya akan menjelma kembali menjadi manusia lain, memiliki kemiripan seperti pendahulunya. Semua akan kembali ke asalnya. Di sini yang membedakan hanyalah waktu, tempat, dan siapa. Digambarkan di dalam Punarbawa, yaitu mati akan bereinkarnasi kembali akibat dari pahala-pahala atau karma yang dia buat di kehidupan dahulunya. Untuk mencapai moksa, dalam lontar siwagama ini diberikan gambaran-gambaran nyata dari tokoh-tokoh pendahulu bahwa dalam hidup harus berpatok pada yang terdapat di dalam agama, khususnya di dalam agama Hindu, itu dijalankan dan ditekuni apa yang menjadi kewajiban sebagai umat Sanatana Dharma. Nah, kita sebagai umat Hindu seharusnya kita melakoni apa yang terdapat di dalam agama Hindu. Baik, demikianlah penjelasan materi dari kami mengenai kematian menurut lontar siwagama. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak atau menonton materi dari kami atau presentasi dari kami. Khususnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Tatwa, dan jika terdapat kata atau kalimat yang menyinggung hati para rekan-rekan, kami mohon maaf, kami hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Aturang Harama Santi. Om Santi 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 Om.